Ustadz, apa hukum meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut? Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan Jumat salasa marratin 3 kali tahawunan berturut-turut, tahawunan karena menyepelekan Jumat. Kok nggak sholat Jumat? Alah, khotibnya baca koran. Kok nggak sholat Jumat? Aku ngantuk kali, lah sholat zuhur aja. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbih, dikunci Allah hatinya. Taba'a, surat setelah masuk ke dalam amplop lalu kemudian ditabak, terkunci, tak masuk lagi. Begitulah orang yang meninggalkan sholat Jumat. Tapi Jumat ini kita udah 3 kali nggak sholat Jumat. Kenapa? Karena wabah corona. Oleh sebab itu tidak termasuk kita ke dalamnya, karena ada sebab. 300 siswa sekolah anu terkontaminasi. Kenapa? Karena kalau sudah kena satu masjid. Ustadz Samad, ini persidangan hari ini pakai online. Bapak jaksa, bapak hakim, bapak polisi, bapak pengacara, dan narapidana terdakwa. Terdakwa tidak boleh satu majelis. Kenapa begitu, Pak? Karena kalau sampai dia terkena ini, si terdakwa ini masuk dia ke sel, di sel ada 1200, kena semuanya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Siapa yang menjamin bahwa sekarang ini steril? Kecuali ada alatnya. Ada alatnya macam kacamata detektor. Siapa yang punya corona nampak merah, merah sana, hijau masuk. Kalau itu bisa dipasang di pintu masjid, semua yang masuk masjid ini steril, laksanakan sholat Jumat. Bisa. Ada alatnya sekarang? Tak ada. Maka tak jadi sholat Jumat. Firra minal majzum, larilah engkau dari orang yang terkontaminasi kena penyakit menular ini. Firaraka minal asad, sebagaimana kau lari dari singa. Corona ciptaan Allah, saya pun ciptaan Allah. Oh, kalau gitu dibalik, singa ciptaan Allah. Hadapilah singa. Tapi Ustaz mengatakan corona itu jundun min junudillah. Bukan kata saya. 7 ulama di dunia ini mengatakan dia jundun min junudillah, berdasarkan hadis Nabi dari riwayat Aisyah. Ya ba'asuhullahu, wabah penyakit itu dikirim oleh Allah azaban, menjadi azab liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki Allah. Ada wabah itu menjadi azab bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Tapi bagi orang yang beriman, rahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang beriman. Yang mestinya dia mati konyol berubah menjadi mati syahid. Pahami baik-baik. Memang ada keterangan dalam satu hadis yang diriwayatkan salah satunya oleh Imam Abu Daud. Nomor hadis 1052, rawinya Abi Al-Ja'i. Ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, bima makna man taraka thalatha juma'in tahawunan alaihi. Nah, tolong digaris bawahi kalimat tahawunan alaihi. Ya, taba'allahu ala qalbi. Siapa yang sengaja meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkan itu, tahawunan alaihi itu menganggap ringan, remeh. Nah, jadi kasusnya sengaja meninggalkan Jumat, bukan karena ada sebab tertentu yang secara syariat dia boleh mengganti Jumat dengan zuhur. Ingat ya, bukan sengaja meninggalkan Jumat karena ada sebab tertentu sehingga dia mengganti Jumat dengan zuhur. Nah, kasusnya berbeda. Maka di hadis ini dikatakan siapa yang sengaja meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkan, menganggap ringan ibadah Jumat itu, maka taba'allahu ala qalbi, Allah akan menutup, memberikan cap kepada hatinya. Ya, taba'a sama dengan khatama. Ya, sama dengan Al-Baqarah ayat ke-7 itu ketika Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya,
nanti kolbunya bisa tertutup. Ya, kalau kolbu tertutup, pada akhirnya sulit menerima informasi. Nah, bukan hanya informasi-informasi yang dimaksudkan kebaikan-kebaikan, tapi pada puncaknya sulit menerima nur Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau dengar azan ke telinga sudah nggak mempan lagi, nggak peduli dengar azan. Lihat orang ke masjid sholat sudah tidak ada kecenderungan untuk bisa mengikuti. Bahkan puncaknya ada yang anti. Awas, hati-hati nih. Hati-hati, puncaknya anti. Ya, mohon maaf, ya, azan jadi komplain, lihat orang salat jadi sewot. Nah, sekarang padahal ada tempat misalnya yang aman, ya boleh jadi tidak ada isu virus di situ, tiba-tiba ikut komentar tutup masjidnya misalnya. Nah, ini aneh nih, saat masjid buka Anda tidak ada, ya saat masjid sekarang ada corona ramai Anda minta ditutup, padahal orangnya nggak pernah ke masjid misalnya. Nah, itu juga hal yang penting untuk kita dudukan dengan cara yang baik. Jadi yang dimaksud kondisi sekarang corona ini kondisi yang berbeda yang dimaksudkan hadis yang tadi. Ya, karena itu penting kita mengkaji secara detail sehingga tidak salah paham atau pahamnya yang salah. Jelas ya? Nah, dalam konteks orang tidak bisa Jumat, nah, karena kekhawatiran diduga menyebarnya virus misalnya corona ini, ya apalagi misalnya mohon maaf di masjid-masjid simpangan, jalan, ya atau sekarang seperti Istiqlal, kan? Atau masjid-masjid yang di pinggir jalan yang kita nggak tahu siapa jamaahnya, mungkin dia membawa virus dan sebagainya, maka ada kebijakan di masjid tersebut tidak diselenggarakan sholat Jumat dan jamaah kemudian diperkenankan mengganti dengan sholat zuhur. Bahkan telah keluar fatwa MUI terkait dengan persoalan ini. Maka di sini pernah saya sampaikan berlaku hadis Nabi. Ya, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Kalau seorang hamba punya uzur, bahkan uzurnya pun ya bisa sakit, bisa karena penyakit tertentu, bahkan kalaupun nggak ada penyakit, safar kata Nabi itu. Safar, perjalanan jauh. Ya, karena ada masyakkah, kesulitan tertentu. Jadi ilat perjalanan itu, sebab perjalanan itu bisa karena panjangnya, jadi lelah, atau bisa karena kedua masyakkah, kesulitan dalam perjalanan itu, yang menyebabkan ia tidak mampu mengerjakan rutinitasnya. Dia nggak bisa Jumat. Kemudian dia kerjakan zuhur. Bahkan dalam waktu bukan Jumat pun, dia berangkat, misal, saya ingin katakan saya tinggal di Bekasi ini. Ya, kemudian saya akan ke Bandung. Macetnya luar biasa. Macet, saya sampai di kilometer 57, saya singgah di situ. Nah, situasi macet luar biasa, mungkin sampai ke Bandung maghrib gitu kan, sehingga tidak mendapati asar di tempatnya atau di jalannya. Maka saya jamak qashar. Ya, saya gabungkan zuhur dengan asar, saya persingkat jadi 2. Itu dalam situasi jamak qashar pun, kata Nabi, Anda mendapatkan pahala sempurna seperti Anda biasa kerjakan sebelumnya dalam rutin. Jadi kalau Anda biasa ke masjid, dapat pahala ke masjid. Ya, dapat pahala komplit. Bahkan kalau Jumat pun Anda nggak Jumatan, Anda kerjakan zuhur, pahalanya dapat senilai Jumat. Itu hadis. Nah, jadi ini pentingnya kita mengaji sehingga bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi jangan sampai ada pembicaraan begini misal, lebih baik saya berjuang ke masjid, kalau meninggal pun sedang syahid di masjid. Anda nggak bisa pastikan meninggal di mana. Ada poin. Hati-hati, kita nggak bisa pastikan. Jangan-jangan nanti Anda ke masjid meninggalnya di rumah. Dan ke rumah bawa virus misalnya. Virusnya menyebar pada keluarga, pada anak, pada istri. Ini lebih bahaya lagi. Jadi carrier Anda membawa nih, jadi agen pembawa virus kepada yang lain. Nah ini penting difikirkan di dalam konteks ini. Dan Nabi telah memberikan solusi. Ya, Nabi telah memberikan solusi tentang persoalan yang dimaksudkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, bismillah. Tentang sholat Jumat itu ada beberapa uzur Jumat yang menjadikan orang yang semula wajib melakukan Jumat menjadi tidak wajib. Ini mirip, ini sudah dipertanyakan beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau menghimbauan pemerintah demi kemaslahatan bersama, demi kesehatan karena adanya wabah saat itu, maka kita hendaknya mendengar. Yang semula wajib dilaksanakan di masjid tidak wajib. Justru ini yang perlu dihadirkan. Jangan sampai ada orang meninggalkan Jumat sementara dia merasa wajib melakukan Jumatan. Jadi selagi itu uzur, maka Anda tidak wajib melakukan Jumat. Uzur Jumat banyak, termasuk diantaranya adanya rasa takut, kekhawatiran semacam itu. Bahkan sebagian aimah mengatakan kalau ada orang dirinya punya bau yang sangat, tidak wajib Jumatan karena mengganggu orang lain kok.
Jadi perlu difahamkan kepada siapapun, karena ini himbauan pemerintah yang sudah komunikasi dengan bagian medis, maka bagi Anda tidak wajib melakukan sholat Jumat karena ini termasuk uzur Jumat, tidak wajib. Tapi bagi yang ingin melaksanakan sholat Jumat sah-sah saja. Misalnya ada yang memaksakan berkumpul di masjid, sah. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah ikuti petunjuk. Selagi tidak wajib, jangan dipaksa orang untuk datang ke masjid. Kalau Anda memaksa, saya pengen ke masjid, urusan Anda. Jangan paksa orang lain, wong ini uzur kok. Uzur harus diketahui sebagai uzur, sehingga jangan sampai orang merasa bersalah terus di rumahnya. Anda tidak sholat, gak ada masalah. Lakukan sholat duhur berjamaah. Bahkan kalau mungkin melaksanakan sholat Jumat di rumah masing-masing atau di daerah masing-masing, asalkan terjadi sebuah komunitas, oke. Mungkin kalau kita patuh dengan mazhab Syafi'i, dengan 40 orang misalnya di kampungnya atau di perusahaannya atau pondok pesantren terdiri dari 40 orang lebih, laksanakan sholat Jumat. Loh, tapi kan tidak mustautinin semuanya, bukan orang asli situ, muqimin. Muqimin dalam mazhab Syafi'i ada qaulani masyhurani, dua qaul masyhur. Demi melaksanakan sholat Jumat, bolehlah kelompok misalnya pesantren ini mengadakan sholat Jumat, kemudian perusahaan lakukan sholat Jumat, sah. Dalam keadaan semacam ini khususnya mengambil pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i, karena ini justru untuk melaksanakan sebuah amalan, bukan meninggalkan. Akan tetapi ini yang perlu ditekankan, jika tidak melaksanakan sholat Jumat, cukup sholat duhur di rumah masing-masing, karena adanya keadaan semacam ini, dia tidak dosa. Ini yang harus dipahamkan. Selagi tidak wajib, jangan katakan kepada orang wajib, kasihan. Dan tidak perlu kita menyuruh lebih baik ke masjid sehingga orang harus ke masjid, malah nggak diperkenankan kalau mewajibkan orang ke masjid sholat Jumat, sementara ini uzur. Mewajibkan yang tidak wajib malah membahayakan orang, menjadikan orang pergi ke masjid dengan was-was, dengan rasa takut, karena ini adalah uzur. Kemudian tadi ada banyak sekali pertanyaannya, masalah apa tadi? Ada kalau mengadakan di rumah boleh. Dalam mazhab Syafi'i terdiri 40 mustautini. Kalau tidak mustautini, mukimin sudah cukup. Bahkan sebagian a'immah kurang dari itu pun boleh. Seperti mazhab Malik. Artinya urusan ibadah nggak apa-apa kita mempermudah, karena ini tujuannya justru untuk berbuat, bukan meninggalkan. Ini bukan urusan main-main madhab, kasusnya dalam keadaan tertentu. Ini kasus adanya penyakit, bukan kasus normal. Kalau sudah normal harus memenuhi syarat-syarat yang sudah jelas di dalam madhab kita Imam Syafi'i misalnya. Nah ini dalam keadaan seperti ini, karena mungkin sebagian orang, kita kan 20 orang gimana mau berkumpul mengadakan sholat, kalau tidak Jumat sekalian untuk kasih tausiah, oke. Tapi kalau seandainya mereka tidak melakukan sholat Jumat pun tidak dosa. Karena apa? Memang dihimbau untuk tidak banyak berkumpul-kumpul semacam itu. Ini kemudian, jika melaksanakan sholat berjamaah nanti dengan renggang-renggang, memang aturan barisan itu adalah rapat begitu, mendempet. Ini tarsu, maksudnya tarsu wa'tadilu, kalian rapatkan dan lurus di dalam barisan. Itu adalah memang aturan kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Ini adalah termasuk sunnah Nabi yang sering ditinggalkan. Nabi menghimbau, bahkan Nabi kalau mengatur barisan itu sampai seperti ngatur barisan. Nabi kalau mengatur barisan di dalam sholat seperti ngatur barisan di dalam perang. Dan ini termasuk sunnah yang sering kita tinggalkan. Dalam bukan keadaan darurat sholatnya atau renggang-renggang, kita rapat. Ini kita merapatkan barisan. Tapi dalam keadaan seperti ini, apakah sah sholatnya? Kalau masalah keabsahan sholat, biarpun renggang-renggang, sebab dalam mazhab Syafi'i disebutkan seandainya 300, selagi tidak sampai 300 dirok itu kurang lebihnya 40-an cm atau berapa kali 300 lah, anggap saja 150 meter. Selagi di luar masjid itu jaraknya tidak lebih dari 150 meter kurang lebihnya, maka masih sah. Ini kan keabsahan. Kalau di masjid imamnya di mihrab depan, makmumnya di belakang, jauhnya 1 kilo, tetap sah. Cuman tidak mendapatkan pahala berjamaah kalau normal keadaannya. Tapi kalau dalam keadaan himbauan dari medis harus menjaga jarak, ikuti dan pahala jamaah tetap didapat. Kalau memang betul seperti itu. Kalau betul-betul di tempat tersebut memang banyak wabah, sementara orang ingin melakukan sholat berjamaah di masjid, lalu menjaga jarak, sah dan mendapatkan pahala berjamaah karena ada darurat. Akan tapi kalau dia langsung tidak sholat Jumat pun tidak ada masalah. Jadi kemudahan harus disampaikan supaya kita tidak ingin ada orang merasa gelisah terus, atau kita wajibkan yang tidak wajib sehingga dia pergi ke masjid dalam keadaan panik dengan orang jangan, malah tidak indah itu semuanya. Sudah ada usaha Jumatan, gak ada masalah karena udzur seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala penyakit. Penyakit zahir itu jangan sampai karena penyakit zahir
kita membuat penyakit batin permusuhan gara-gara pendapat ini boleh nggak boleh, ada sebagian harus ke masjid, sebagian tidak. Ini hukumnya. Kalau Anda ingin melakukan sholat di masjid, silakan, sah sholat Anda, tapi bagi yang tidak, uzur dan tidak dosa. Supaya indah semuanya. Jangan sampai penyakit dohir kita takut, setelah itu batinnya permusuhan. Dengan pendapat ini harus gini, nggak sah semuanya, ini dosa semuanya. Tidak, ada kemudahan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, segala yang memberatkan itu pasti bukan bagian daripada syariat. Islam adalah indah. Wallahu a'lam bissawab. Berkaitan dengan sholat berjamaah. Berkaitan dengan sholat berjamaah, apa saja permasalahan-permasalahan fikih yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Taib yang pertama, ya, pendapat yang terpilih ya, dan hampir kita dapati fatwa-fatwa ulama, ya, baik ulama dahulu maupun ulama sekarang, ya, yang berkompeten, mereka mengatakan jika ya sudah terjadi wabah ya di suatu tempat, ya, maka tidak mengapa seorang meninggalkan ya salat berjamaah karena khawatir terkena penyakit wabah tersebut, ya. Tidak mengapa dia meninggalkan salat berjamaah, tidak mengapa dia meninggalkan salat Jumat, ya, agar tidak semakin tersebar virus tersebut. Dia ikhtiar, dia tidak keluar dari kotanya, dia bersabar, tapi dia juga tidak mengantarkan dirinya pada hal-hal yang bisa membuat dia binasa, ya. Tidak sengaja kemudian tawakal, saya pergi ke tempat pertemuan, tawakal, ya, kalau Allah berkehendak saya kena penyakit, kalau enggak. Ya memang semua atas kehendak Allah. Tapi Nabi kan berkata, firra minal majzum, firaraka minal asad. Kaburlah engkau dari sumber penyakit, ya, sebagaimana kau lari dari apa? Singa. Maka segala hal yang bisa mengantarkan kita kepada penyakit, maka kita jauhi. Dan sekarang para ahli kesehatan sudah mengatakan di antara tempat-tempat yang mudah terjadi penularan, tempat-tempat keramaian. Tempat-tempat keramaian, ya, apalagi kita berdesak-desakan, maka virus dengan mudah untuk berpindah. Dan ini bukan suatu hal yang diduga-duga, ya, belum tentu. Enggak, kita sudah lihat kejadian mudarat yang benar-benar terjadi. Tatkala tidak diindahkan hal ini, maka terjadilah apa yang terjadi, ya. Ya, terjadi dengan mudah cepat seperti di Wuhan, ya, karena ada acara pertemuan, ya, hari raya atau apaan, sehingga mudah sekali tersebar di antara mereka, ya. Kemudian misalnya di Iran, ya, mereka sok-sok tawakal, ya, kita lihat di video di YouTube, kita tawakal, enggak apa-apa ke sini, ya. Kita tidak akan, tetap saja kita akan ziarah ke kuburan wali-wali mereka, dan mereka mengungkapkan hal itu di dalam YouTube. Jadi seakan-akan sudah kita tawakal, kita mau beribadah dengan gaya mereka tentunya. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Ya, tahu-tahu ratusan meninggal, ya, ribuan orang terkena, ya. Jadi maksud saya, kekhawatiran tersebut bukan kekhawatiran yang mengada-ngada, bukan. Kekhawatiran yang benar-benar terjadi. Kalau kita lalai dan kita cuek aja, kita bilang nggak ada masalah, semuanya keluar, apa yang terjadi? Maka penularan semakin cepat. Dan kalau sudah penularan semakin cepat, kita semakin sulit untuk menghadapi. Maksud saya, sebagian orang mengatakan, itu kan hanya kekhawatiran. Iya, itu kalau mungkin di kampung kamu. Tapi kalau di Jakarta yang sudah dilihat oleh pemerintah, gubernur juga sudah bicara, emang mereka bicara omong kosong, ya. Mereka bicara asal ngomong saja. Mereka sudah melihat hal ini harus dikerjakan supaya mudah menangani penularan virus yang begitu cepatnya luar biasa. Yang begitu cepatnya luar biasa. Sampai sebagian pejabat sudah kena. Ya, maka jangan bilang ini hanya ketakutan. Ini kenyataan, bukan ketakutan, ya. Bukan ketakutan. Maka kita disuruh untuk menghindar dari kemudaratan. Kata Nabi SAW, la dharar wa la dirar. Jangan seorang menjerumuskan dia dalam kemudaratan dan jangan beri kemudaratan kepada orang lain, ya. Jangan beri kemudaratan kepada orang lain. Oleh karenanya, pendapat yang benar, ya, bahwasanya, ya, berdasarkan dalil-dalil, seorang kalau khawatir terkena penyakit, ya, atau khawatir menularkan penyakit, ya, maka dia boleh tidak sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah. Kita saja nggak tahu kita sedang berpenyakit atau tidak, karena masa inkubasi berapa? Dua minggu. Katanya sekarang virusnya semakin jago, bisa jadi masa inkubasinya bisa lebih panjang. Bisa jadi kita berpenyakit, kita sentuh orang, akhirnya kita beri mudarat kepada orang lain, ya. Kita tidak apa-apa, tapi dia apa-apa. Ternyata dia tua, kita sehat, virus tidak bisa melawan kita, tapi orang tua ini akhirnya meninggal dunia. Makanya perlu kerjasama rame-rame antara penduduk Jakarta, harus mengerti akan hal ini, memikirkan dirinya dan memikirkan keluarganya dan memikirkan orang lain. Memikirkan orang lain. Karena kalau sudah penularan sudah begitu luas, maka rumah sakit tidak mampu untuk menangani.
Sehingga akhirnya banyak akan meninggal dunia berdasarkan pengalaman yang ada, yang sudah terjadi di negara-negara tetangga ya. Kemarin kasus seperti di Malaysia, Anda dapat berita bahwasanya banyak kejadian karena misalnya pertemuan di masjid. Bahkan ada berita datang kemudian sekelompok jamaah tertentu ya bikin pertemuan ya di satu masjid, 56 orang akhirnya ketahuan kena apa? Kena corona dalam sekali pertemuan ya. Jadi bukan perkara yang dianggap sepele atau hanya sekedar menduga-duga kekhawatiran yang berlebihan. Bukan kekhawatiran berlebihan, ini kenyataan. Ini kenyataan. Taib, adapun dalil-dalil menunjukkan bolehnya kita meninggalkan sholat berjamaah atau sholat Jumat kalau memang kondisinya sudah parah. Ya, dan saya rasa Jakarta sudah berlaku karena Pak Anies sudah berbicara, Pak Jokowi juga sudah berbicara ya untuk menganjurkan ibadah di rumah. Berarti kondisi sudah mereka sudah lihat suatu perlu untuk dilakukan. Di antaranya ya kita dapati bahwasanya kewajiban berjamaah bisa gugur kalau ada hal-hal yang menghalangi. Contoh hujan. Kalau hujan kita boleh tidak pergi ke masjid ya. Contohnya angin kencang. Para ulama dalam buku fikih mereka. Contohnya seorang sakit ya, seorang sakit. Dia tidak pergi ke masjid ya. Bahkan wahal, becek, misalnya becek kemudian sulit ke masjid maka tidak usah ke masjid. Kalau hujan saja boleh orang tidak ke masjid. Yang kalau kita kena hujan kita mati atau tidak? Tidak mati. Kita tidak mati. Kalau kita keluar becek, baju kita kotor-kotor, kita mati? Enggak mati. Ya, itu saja bisa membuat orang untuk tidak sholat berjamaah. Apalagi penyakit yang ada, yang mungkin enggak kelihatan ya, tapi ada, yang bisa saja terkena siapapun ya dalam keramaian-keramaian tertentu ya. Maka kekhawatiran tersebut tidak mengapa membuat seorang boleh untuk tidak sholat berjamaah. Di sini ada dua kaidah yang ingin saya sebutkan. Pertama, uzur yang membolehkan untuk tidak sholat berjamaah, itulah uzur yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Uzurnya sama. Uzurnya sama. Jadi uzur yang membolehkan tidak sholat berjamaah, itulah uzur yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Ya. Dikatakan dalam buku Madzhab Syafi'iyah, a'dzarun fi tarkil jamaah ya a'dzarun fi tarkil jum'ah. Uzur-uzur untuk meninggalkan salat berjamaah dialah uzur untuk meninggalkan salat Jumat. Ya, fala tajibul jum'atu ala khaifin ala nafsihi. Maka tidak wajib Jumatan bagi orang yang khawatir tentang dirinya. Khawatir dirinya terkena kemudaratan ya. Entah mungkin ada musuh, entah apa, takut terkena penyakit misalnya. Au malihi, atau khawatir suatu keburukan menimpa hartanya. Wala alaman fi tariqihi matar. Demikian juga orang yang di jalan menuju masjid ada hujan, maka tidak mengapa dia salat di rumah, tidak harus salat Jumat dan tidak harus salat apa? Salat berjamaah. Wala alaman lahu maridun yakhafu daya'ahu. Demikian juga seorang yang sedang ngurusi orang sakit, dia khawatir salat Jumat nanti orang ini bisa tambah parah penyakitnya atau meninggal atau yang lainnya, maka tidak perlu dia salat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, hari ini hari Rabu tanggal 8 Maret 2020, menyimak begitu banyak polemik tentang sholat di rumah. AA, pimpinan Darut Tauhid dan seluruh jajaran Darut Tauhid memutuskan untuk sepenuhnya mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. AA dan keluarga sudah sholat di rumah dan semua juga dianjurkan sholat di rumah. Masjid Darut Tauhid sholat Jumat ditiadakan, juga sholat berjamaah di Masjid Darut Tauhid ditiadakan sampai kondisi memungkinkan. Kita memiliki majelis ulama yang memiliki otoritas dan keilmuan untuk menjaga kemaslahatan umat Islam di Indonesia, juga bangsa ini. Oleh karena itu tidak usah bingung oleh broadcast dari orang-orang yang tidak jelas keilmuannya, tidak jelas tanggung jawabnya. Mari kita patuhi fatwa majelis ulama dan juga peraturan perintah dari pemerintah yang bisa menjadi jalan tercegahnya menyebarnya virus ini. Jangan ragu-ragu hadirin, Allah tahu niat kita selalu ke masjid, juga Allah sudah tahu pahala ke masjid insya Allah sudah didapatkan kalau kita niat dan kita terbiasa. Dan kepatuhan kepada ulama dan pemerintah akan menambah pahalanya. Juga kesanggupan kita menjauhi penyebaran virus ini akan jadi amal soleh bagi kita. Jangan ragu-ragu untuk mematuhi hal yang benar dan jangan mudah terpengaruh oleh broadcast yang tidak jelas siapa penulisnya, apa tanggung jawabnya, dan juga tidak jelas keilmuannya.
Mudah-mudahan ada manfaat sahabatku sekalian. Mari tinggal di rumah sekuat tenaga, keluar hanya untuk darurat saja, dan jauhi kerumunan, jauhi keramaian, jauhi segala peluang kita terkena atau kita yang menyebarkan. Bagi yang memang terpaksa harus keluar dari rumah, maka jaga diri sekuat tenaga dengan memperbanyak doa dan zikir, jaga dari sentuhan, dan kalaupun pulang ke rumah, bersihkan tangan, mandi, supaya kita tidak menjadi jalan cobaan bagi yang di rumah kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.